Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bu? Baik Bu. Luar biasa. Sangat ya, terima kasih. Semoga kalian sehat, tak ada gangguan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah, Untuk pertemuan kali ini semua hadir. Hadir Bu. Jadi semuanya, alhamdulillah ya, tetap semangat walaupun dalam suasana hujan, semua pada hadir yang mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa ya? Boleh saya Ibu. Oh iya, silakan. Belum kita memulai pembelajaran. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih yang sudah memimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan jelas mengenai kompetensinya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek yang memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya, melalui tujuan. Peserta didik dapat menjelaskan struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi dalam bentuk cerita pendek melalui proses membaca bahasa kerja dengan jelas. Ini Ibu akan menyampaikan dulu tes, ya boleh ya, untuk mengetahui kemampuan kalian. Nah, soalnya sudah bisa dilihat, boleh dikerjakan ya. Soalnya baca dulu naskahnya, ada naskah cerita pendek di situ, baca dengan teliti, jawab pertanyaannya. Silakan Ibu beri waktu 10 menit, bisa? bisa. Bagus ya. Silakan nanti Ibu tunggu kembali nanti hasilnya di Google Classroom. Alhamdulillah nih sudah ada yang masuk, bagus. Ada yang kesulitan membuka? Sudah Bu, Ya, sedang mengerjakan. bagus. Tetap semangat. Lanjutkan untuk materi mengenai menentukan struktur dan kebahasaan dari cerita pendek. Nah, mungkin kalian masih ingat tentang cerpen? Cerpen itu apa ya? Saya Bu, tahu Bu. Ya boleh. Cerpen merupakan salah satu ragam dari jenis prosa Bu. Cerpen sesuai dengannya, namanya adalah cerita yang relatif pendek yang selesai dibaca sekali duduk. Itu Bu menurut saya. Aduh, pintar, bagus. Mungkin dari materi ini ada yang kurang dipahami atau mau mengungkapkan pendapatnya, boleh? Ya, mau bertanya Ibu, boleh? Boleh, kenapa? Ya, apa? Kan Bu, kalau dalam struktur cerpen tidak mencantumkan abstrak, itu boleh tidak? Oh, kalau di dalam cerpen tidak ada abstrak, dari contoh-contoh atau model cerita pendek yang pernah dibaca. Nah, bagaimana? Coba yang lain. Kenapa? Boleh tidak ada abstrak ya, maksudnya seperti itu. Ada Ibu, pendapat? kalau yang saya pernah baca Ya. untuk cerpen itu memang tidak semua ya ada abstraknya gitu. Ya. Tapi orientasi atau pendahuluannya biasanya yang pertama begitu. Ya. Mungkin itu ya Bu, abstrak itu boleh ada boleh tidak begitu bukan Bu? Ya. Aduh, bagus punya pendapat. Nah, Ani hebat. Yang lain ada tidak? Bagaimana Ada yang boleh lain? tidak Bu, jadi sifatnya opsional. Oh iya. Jadi disesuaikan ya itu. Nah, jadi dalam cerita pendek bisa saja tidak ada abstrak, langsung ke orientasi ya. Kemudian nanti di kegiatan
Misalnya sudah disampaikan terdahulu, kalian kan udah bentuk kelompok ya. Nah, jadi kelompok yang sudah ada yang kita pakai ya, silahkan diskusikan mengenai struktur dan kebahasaan dari cerita pendek yang berjudul Akhir Kata. Itu ya. Boleh dibuka Google Classroom-nya. Di sana ada bahan ajarnya juga, itu sudah pastikan ya. Ada LKPD-nya juga, silakan dipelajari. Kalian harus bisa nanti di akhirnya menuliskan sebuah karangan cerita pendek. Nah, sebelumnya teliti dulu apa itu struktur ya, apa saja yang ada ya, seperti itu. Silahkan buka Google Classroom-nya. Ya, siap Ibu. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Ya Bu, sedang dikerjakan. Ya, kalau ada kesulitan, boleh berdiskusi dengan temannya atau sharing ke Ibu ya. Boleh bertanya. Selanjutnya nih, kita akan mencoba membuat cerita pendek. Nah, sebelum membuat cerita pendek, kita perlu apa dulu ya? Cari tema, Bu. Iya, cari tema dulu. Nah, tema tentang apa tadi? Sesuai dengan materi tentang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Ya, Ya, Bu. ya, Ya, lupa Ibu, maaf. lupa tuh ya. Udah Bu, udah selesai Bu. Udah selesai Ada yang Bu. sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, boleh coba kita tampilkan ya. Coba yang Nadini dulu ya, dipresentasikan sedikit aja boleh. Silakan, ditunggu. Ya, Ibu. Di sini saya akan menceritakan pengalaman MPLS saya. Itu, Bu. Alhamdulillah bagus. Hore, pintar. Hebat. Terima kasih ya. Yang lainnya boleh nanti menyusul, silakan isi di Google Classroom-nya. Nah, dari hasil kalian belajar tadi, pastinya ya kalian mendapat ilmu yang baru mengenai struktur dan kebahasaan cerita pendek ya gitu. Ada yang mau menunjukkan nih? Ada yang punya pendapat? Iya, Ibu. Untuk struktur cerpen itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda, Ibu. Dan aspek kebahasaan yang terdapat di dalam cerita pendek itu yang pertama ada sudut pandang, kemudian penggunaan majas, dan pertanyaan retoris. Mungkin itu, Ibu. Ya bagus ya. Nah itu apa tadi Nadini ya. Baik. Untuk pemberian kali ini, cukup sekian, tapi sebelumnya nih, ada proses dulu ya. Prosesnya dikerjakan di Google Classroom. Nah nanti di tugas selanjutnya, kalian harus memperhatikan hal itu ya. Iya, baik Ibu. Ya. Siap. Terima kasih. Baik, untuk pemberian kali ini cukup sekian ya. Nanti kalian tunggu ya tugasnya. Itu ya. Setelah kita belajar dengan penuh semangat tadi ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa kembali. Semoga ilmu-ilmu dapat manfaat bagi kita semua ya. Kalian nanti bisa menuliskan cerita pendek ya, seperti itu. Boleh, siapa yang mau memimpin doa sekarang? Perempuannya ya. Perempuan. Ya, jangan cowok terus. Ya. Siapa Naeli atau Naami boleh? Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dari agamanya masing-masing. Berdoa disilahkan. Ya. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.